Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari dari kelas SB NIM 121972. Di sini saya akan menjelaskan tentang hudud, diyat atau qiyas, dan taksir. Yang pertama, tindak pidana hudud. Tindak pidana hudud adalah setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Bentuk-bentuk sanksi dari tindak pidana hudud ini ada pidana mati atau hukuman salib, dera, potong tangan atau potong kaki, serta pengasingan atau pembuangan orang yang melakukan tindak pidana hudud. Seseorang ini diasingkan dalam jangka waktu tertentu. Sanksi religius seperti memerdekakan budak atau puasa kafaroh. Bentuk sanksi dari tindak pidana hudud dikelompokkan menjadi 5 jenis tindak pidana, yaitu yang pertama, pidana atas jiwa. Pidana atas jiwa berupa pidana mati dengan penyaliban atau salib, serta pidana mati dengan perajaman atau rajam. Yang selanjutnya, yang kedua, pidana atas anggota badan. Pidana atas anggota badan berupa pidana potong tangan atau kaki, pidana cambuk atau dera, pidana pemukulan atau penamparan dengan tangan. Yang terakhir, pidana pemukulan dengan tongkat. Selanjutnya, yang ketiga adalah pidana atas harta kekayaan. Yang keempat, pidana atas kemerdekaan. Contoh dari pidana atas kemerdekaan yaitu pidana pembuangan dan pengusiran, pidana penahanan atau pidana penjara. Yang kelima adalah kewajiban puasa kafaroh. Tindak pidana hudud ini adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukuman pidana dalam Islam. Karena tindak pidana ini terkait erat dengan kepentingan publik. Kejahatan hudud ini diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan. Tindak pidana dalam kategori hudud ada beberapa macam, antara lain yang pertama zina, yang kedua tuduhan atau palsu berbuat zina atau al-qadzaf, yang ketiga minum minuman keras atau khamr, yang keempat murtad atau keluar dari Islam, yang kelima pencurian, yang keenam pemberontakan, yang ketujuh perampokan.